Ini mungkin mengejutkan. Mereka belajar membuat alat, menemukan api. Kita hanyalah bagian kecil dari semua kehidupan yang berkembang dan beradaptasi di dunia ini. Halo guys, pada video kali ini aku akan membuat sebuah seri tentang riwayat singkat umat manusia. Sekitar 14 miliar tahun silam, zat, energi, ruang, dan waktu terbentuk dari ledakan besar. Kisah tentang bagian-bagian mendasar alam semesta kita ini yang disebut fisika. Kira-kira sekitar 300.000 tahun silam, setelah muncul, zat dan energi mulai bergabung menjadi struktur-struktur kompleks yang disebut atom, yang kemudian dikenal berkombinasi menjadi molekul-molekul. Kisah atom, molekul, dan interaksinya disebut kimia. Lantas, 4 miliar tahun yang lalu, molekul-molekul tertentu berpadu membentuk struktur-struktur amat besar dan rumit yang disebut organisme. Kisah-kisah organisme ini disebut biologi. 3 revolusi penting membentuk jalannya sejarah. Revolusi kognitif mengawali sejarah sekitar 70.000 tahun silam. Revolusi pertanian mempercepat sejarah sekitar 12.000 tahun silam. Revolusi sains yang baru mulai 500 tahun silam boleh jadi akan mengakhiri sebuah sejarah dan mengawali sesuatu yang berbeda dan baru. Bersumber dari buku ini menuturkan kisah tentang bagaimana ketiga revolusi ini telah berpengaruh kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia sudah lama ada sebelum zaman sejarah. Hewan-hewan yang sangat mirip manusia modern muncul pertama kali sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Namun, setelah berbagai generasi, mereka tidak menampakkan sesuatu yang menonjol, sesuatu yang berbeda dari generasi ke generasi yang hidup di habitatnya. Bayangkan guys, kita sedang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu sekitar 2 juta tahun yang lalu ke Afrika bagian timur. Di sana, kita akan bertemu dengan nenek moyang kita yang pertama kali disebut manusia. Disinilah awal manusia ada. Mereka hidup berkelompok sama seperti kita sekarang. Ada ibu-ibu yang menyayangi anak-anaknya, pemuda yang penuh semangat, dan orang tua yang bijaksana. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka mencari makan dari alam, membangun tempat tinggal di sekitarnya, dan berjuang untuk bertahan hidup. Mereka juga sudah mulai membentuk kelompok sosial, saling membantu, dan terkadang bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Kita bukanlah yang istimewa. Hal yang menarik adalah, jika kita melihat lebih dekat, kehidupan mereka tidaklah jauh berbeda dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Seperti simpanse, babon, dan gajah juga hidup berkelompok, memiliki hierarki sosial, dan saling bersaing. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang berbeda dengan kita semua. Jadi, pada dasarnya manusia purba ini hanyalah salah satu jenis hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya. Dari kuda ke keledai. Untuk lebih memahami mengapa kita bisa mengatakan bahwa manusia purba hanyalah salah satu dari sekian jenis hewan, mari kita lihat contoh kuda dan keledai. Keduanya memiliki banyak kesamaan, namun mereka tidak bisa menghasilkan keturunan yang subur. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah spesies yang berbeda. Evolusi yang menakjubkan. Walaupun awalnya kita terlihat biasa saja, keturunan manusia purba kemudian mengalami evolusi yang sangat menakjubkan. Mereka belajar membuat alat, menemukan api, mengembangkan bahasa, dan akhirnya mampu menjelajahi luar angkasa. Perubahan-perubahan ini terjadi dalam waktu yang sangat lama, melalui proses seleksi alam dan adaptasi terhadap lingkungan. Bayangkanlah sejenak guys, tentang hewan-hewan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, seperti singa, harimau, dan anjing. Meskipun terlihat berbeda satu sama lain, mereka semua terikat dalam jaringan rumit yang disebut evolusi. Hal tersebut yang menghubungkan mereka ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan garis keturunan. Di dunia biologi, 2 hewan yang terlihat mirip bisa saja disebut atau dianggap berasal dari spesies yang berbeda. Misalnya, singa dan harimau adalah 2 spesies terpisah. Meski mereka punya kemiripan, seperti tubuh yang besar dan gigi yang tajam, keduanya punya jalur evolusi yang berbeda. Namun, ada juga 2 hewan yang tampak sangat berbeda, seperti bulldog dan spaniel, yang sebenarnya masih ada dalam satu spesies. Mereka sama-sama termasuk anjing, memiliki warisan DNA yang sama, dan bisa kawin serta melahirkan anak-anak yang bisa meneruskan keturunan mereka. Lantas, para ilmuwan mengelompokkan spesies-spesies yang berevolusi dari leluhur mereka, di mana leluhur mereka ada dalam satu kelompok yang sama dan disebut genus. Contohnya, singa, harimau, macan tutul, dan jaguar. Semuanya adalah spesies berbeda dalam genus yang sama, yaitu Panthera. Untuk membedakan setiap jenis spesies, ilmuwan menambahkan nama spesiesnya setelah nama genus. Singa misalnya memiliki nama ilmiah Panthera leo, di mana Panthera adalah genus dan Leo adalah spesiesnya.
Genus-genus ini lalu dikelompokkan ke dalam kelompok yang lebih besar, yang disebut famili. Dalam dunia hewan, ada famili kucing, meliputi singa, harimau, dan kucing peliharaan. Kemudian famili anjing, seperti serigala, rubah, dan anjing hutan. Serta famili gajah, termasuk gajah dan nenek moyang mereka seperti mamut. Semua hewan dalam satu famili ini, jika ditelusuri jauh ke masa lalu, memiliki nenek moyang bersama. Misalnya, dari kucing peliharaan hingga singa, mereka semua adalah keturunan dari satu leluhur kucing purba yang hidup sekitar 25 juta tahun yang lalu. Begitu pula dengan kita, manusia. Kita mungkin berpikir kita berbeda jauh dari hewan-hewan yang lain, seolah-olah tidak memiliki kerabat dari kerajaan hewan. Faktanya, Homo sapiens, spesies manusia modern, adalah bagian dari satu keluarga besar yang disebut kera besar. Kerabat terdekat kita di bumi ini adalah simpanse, gorila, dan orang-utan. Simpanse adalah spesies yang paling dekat secara evolusi dengan kita. Jika kita melacak garis keturunan kita dan simpanse, kita akan menemukan satu titik di mana ada satu nenek moyang yang melahirkan dua jalur keturunan. Satu yang akhirnya menjadi simpanse, dan satu lagi yang menjadi manusia. Ini mungkin mengejutkan, tetapi evolusi menunjukkan kepada kita bahwa semua makhluk hidup, baik yang masih ada maupun yang sudah punah, saling terhubung. Kita adalah bagian dari satu keluarga besar yang berkembang, berubah, dan saling mempengaruhi sejak jutaan tahun yang lalu. Perjalanan panjang manusia dan segala makhluk hidup di bumi ini adalah kisah evolusi yang mengagumkan. Mulai dari ledakan besar yang menciptakan alam semesta, hingga munculnya kehidupan di bumi dalam bentuk organisme sederhana. Evolusi tidak hanya membentuk hewan-hewan, tumbuhan, dan manusia menjadi seperti sekarang ini, tetapi juga menorehkan hubungan kekerabatan yang mendalam di antara kita. Banyak dari kita mungkin merasa bahwa manusia itu unik dan istimewa. Namun, melalui sejarah evolusi, kita diajak melihat bahwa Homo sapiens hanyalah salah satu dari sekian banyak spesies yang berevolusi dari nenek moyang yang sama. Kita berbagi garis keturunan dengan banyak spesies lain, dari primata hingga organisme paling sederhana. Suka atau tidak, kita hanyalah bagian kecil dari semua kehidupan yang berkembang dan beradaptasi di dunia ini. Perjalanan evolusi ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai kehidupan di alam semesta, mulai dari segala bentuknya, dan menghormati hubungan kita dengan alam dan semua makhluk hidup di bumi ini. Semua yang kita lihat hari ini, dari keanekaragaman spesies hingga kehidupan manusia modern, adalah hasil dari miliaran tahun perubahan dan adaptasi. Mari kita saling mengingatkan untuk tetap menghargai alam semesta dan sekitarnya, semua warisan yang telah kita miliki, dengan menjaga alam dan memahami peranan kita dalam ekosistem ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel ini dan komentar atas apa yang telah kamu dapatkan. Sampai jumpa di video berikutnya.